Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Galih Faris Afisena, saya dari semester 3B. Saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Arit Hayandi SHMH MH. Kali ini saya akan mereview materi bab ketiga, yaitu perbarengan gabungan tindak pidana atau loop concursus atau samen. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: 1. Seseorang yang satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah mengutus atau menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan gabungan dari tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan concursus diatur dalam pasal 63 KUHP idealis. Yang kedua, perbuatan berlanjut Fort GZT handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan concursus diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Realis concursus idealis dan concursus realis adalah bentuk concursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut Fort GZT handling adalah bukan bentuk concursus murni. C. Sistem pemidanaan atau idealis. A. Perbarengan peraturan atau concursus pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, sistem absorpsi yang hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam concursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu concursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut Furt GZT handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus yang perasulan dan perusakan mata uang, pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Syarat perbuatan berlanjut adalah: 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama dilakukan. 3. Tindakan pidana yang dilakukan hanya sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut: A. Seorang pembantu
yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja. Dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP perbarengan. Oke, selanjutnya C, perbarengan perbuatan konkursus realis pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat, contoh A, melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun. A, melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Tambah 1/3 kali 9 tahun sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh A, melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana dalam kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan tambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan, 1 tahun sama dengan 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau dalam kurung pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim hanya harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka hanya perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus, tetapi dalam praktik jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A, pemidanaan dalam tindak pidana, B, sistem pemidanaan yang memberatkan meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.